Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya. Dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa, oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapa untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 55 ayat yang ke-7. Mazmur 55 ayat 7. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Judul renungan kita hari ini adalah Memiliki Ketenangan Hidup, ditulis oleh Joanna Feld. Sahabat suara kasih, pernah tidakkah kamu mengharapkan sesuatu yang mustahil? Aku tahu tidak ada yang mustahil untuk Tuhan, tapi ada beberapa hal yang mungkin mustahil. Salah satunya waktu kita berharap punya sayap. Mungkin seperti yang dialami oleh Daud, waktu dia menghadapi kondisi yang sangat sulit, dia memohon supaya Tuhan mendengarkan ratapannya, minta tolong. Waktu itu dia sedang menghadapi masa yang paling sulit dalam hidupnya. Bukan hanya menghadapi musuh-musuhnya, tapi juga berhadapan dengan teman-temannya. Di satu sisi dia dibuat menderita oleh musuhnya. Di sisi lain orang yang sebelumnya jadi teman karib, kini jadi musuh. Mazmur 55 menggambarkan penderitaan keadaan Daud. Dia menyampaikan seruannya kepada Tuhan karena musuh-musuhnya. Mereka jadi ancaman yang besar dan membuatnya ketakutan. Sehingga Daud memilih berseru meminta pertolongan dari Tuhan. Di sana Daud menyampaikan alasan, kenapa musuh-musuhnya membuat hidupnya susah. Dia menyampaikan kalau dia bukan hanya menghadapi musuh biasa, tapi musuh itu justru adalah temanya sendiri. Dia adalah sosok yang menyembah Tuhan. Dia adalah sosok yang sangat mengenal Daud, baik pikirannya bahkan rahasia-rahasianya. Karena itulah dia meminta sayap seperti burung merpati. Mazmur 55 ayat 6 mengatakan, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Mungkin kita juga pernah meminta sesuatu yang mustahil seperti Daud. Sayangnya Tuhan tidak menciptakan kita untuk memiliki hal itu. Dia tidak menciptakan kita dengan kemampuan untuk punya insang seperti ikan. Dia tidak memberi kita pilihan untuk menjadi macan kumbang.
Daud hanya berpikir kalau seandainya dia punya sayap, dia bisa terbang ke suatu tempat yang membuatnya damai. Sahabat Suara Kasih, kita hanya bisa berlari, bukan terbang. Waktu kita berhadapan dengan kondisi seperti Daud, teman jadi musuh, kita pasti akan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Tapi Tuhan tidak mungkin melakukannya, karena kita tidak diciptakan untuk itu. Marilah kita renungkan, kita hanya diciptakan dengan kemampuan berlari kepadanya. Kita diciptakan untuk berharap, dan mencari ketenangan dalam tangan kasih-Nya. Kita diciptakan untuk bergantung kepada Dia. Jadi berlarilah kepada Tuhan, dan berdoalah untuk mendapatkan ketenangan. Dua hal inilah yang bisa kita lakukan saat sedang bergumul menghadapi masalah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa, amin.